Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Oke, baik anak-anak, sebelum Ustazah akan membahas, Ustazah ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Good morning students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Oke, baik. Di tema 3, di pembelajaran 3 dan 4 kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang ada gambar. Apa yang akan kita bahas ya? Baik, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Tentu kalian tahu ya, banyak sekali tumbuhan, tanaman di sekitar kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, seperti yang Ustazah tampilkan ini, di sini Ustazah memberikan sebuah gambar yang mana di situ ada bagian-bagian, ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Ada apa ya? Nah, Ustazah akan membahasnya satu persatu. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsi dari akar adalah mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan sebagai penyimpan cadangan makanan. Itu adalah fungsi dari akar. Nah, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki akar. Nah, tentu jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut. Yang kedua, mudah roboh ketika diterpa angin. Yang ketiga, hanyut terbawa air ketika turun hujan. Nah, kemudian ada apa lagi ya tentang akar? Nah, ternyata akar itu ada banyak sekali jenisnya. Di situ Ustazah menampilkan sebuah gambar, yaitu jenis yang pertama adalah jenis akar tunggang. Ciri dari akar tunggang antara lain berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, serta memiliki perawakan yang sangat kokoh. Jadi seperti ini contoh dari gambar akar tunggang. Nah, akar tunggang itu dimiliki tanaman apa saja ya, Us? Nah, kalau akar tunggang itu kita bisa jumpai di pohon jeruk, contohnya ya, kemudian kacang hijau, dan jambu biji. Serta tentu banyak yang lain, cuman ini Ustazah berikan 3 contoh ya. Kemudian jenis yang kedua, nah di situ Ustazah menampilkan gambar, yaitu akar serabut. Ciri dari akar serabut adalah bentuk akar ini tidak teratur dan terdapat sangat banyak serabut. Kecil-kecil ini ya, ini dinamakan serabut. Maka akar ini dinamakan akar serabut. Nah, contoh dari tumbuhan yang berakar serabut kita bisa jumpai di pohon pisang, pohon kelapa, di tanaman atau pohon salak, kemudian di tanaman jagung. Kemudian jenis yang ketiga, nah tentu kalian pernah lihat ini. Kira-kira gambar apa ya? Nah betul sekali, itu adalah gambar pohon beringin. Nah, dari penjelasan yang jenis ketiga yaitu akar gantung. Posisi akar terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini mempunyai fungsi yakni untuk menyerap uap air serta suatu gas yang ada di udara. Nah, tentu kalian tahu kenapa sih pohon beringin itu banyak sekali. Nah, tentu kalian awalnya apa ya? Itu daunnya atau apanya kok menjuntai ke bawah seperti itu? Ternyata itu adalah akar.
Ya, contoh tumbuhan dengan akar gantung adalah pohon beringin. Nah, yang keempat apa ya? Nah, yang keempat adalah akar nafas. Akar nafas ini dia tumbuh menjulang ke atas tanah. Nah, ini bisa kita jumpai pada pohon bakau, ya, pohon bakau, kemudian pohon pandan. Nah, yang sering mungkin kalian pernah jumpai adalah pohon bakau ini, dia terletak di pinggir danau biasanya ya, kalian jumpai di sana. Nah, kemudian berikutnya yang kelima adalah jenis akar pelekat. Akar pelekat biasanya tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat dapat ditemukan pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Nah, seperti ini. Jadi, akarnya itu melilit ya, melilit di sepanjang batang tanaman. Nah, contohnya apa, Us? Contoh tumbuhan dengan akar pelekat yaitu tanaman lada dan tanaman sirih. Nah, kemudian di bagian kedua yaitu batang. Batang pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya bagian-bagian lain dari tumbuhan, antara lain daun, bunga, dan buah. Fungsi dari batang adalah sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian fungsi yang kedua sebagai tempat penyimpan makanan. Nah, ternyata batang itu juga macamnya banyak. Jenis batang yaitu yang pertama batang basah. Batang basah itu ciri-cirinya batangnya lunak dan berair. Contohnya pada bayam dan sawi. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu batang berkayu. Ciri-cirinya batang kuat dan keras. Contohnya pada pohon jati dan pohon mangga. Nah, yang terakhir yaitu jenis batang rumput. Ciri-cirinya batang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Contohnya pada tanaman padi. Itu tentang batang. Nah, ini ya, kalau kalian pengen tahu batang basah itu kayak gimana sih? Ini Ustazah berikan contohnya gambar pada sawi, ya. Nah, ini yang disebut dengan batang berkayu. Ini bisa kita lihat di pohon mangga. Kemudian batang rumput yaitu tanaman padi. Itu ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Di bagian tanaman berikutnya yaitu daun. Daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Jadi, daun itu ternyata punya ya tulang daun? Punya dong. Yang pertama bentuk tulang daun menyirip. Nah, ini Ustazah berikan contoh gambarnya. Kalian bisa jumpai atau contoh dari bentuk tulang daun menyirip itu pada daun mangga, daun salam, dan daun jambu. Kemudian yang kedua yaitu bentuk dari daun menjari. Nah, namanya saja sudah menjari, berarti bentuknya seperti jari kita. Ya. Nah, itu biasanya terlihat di contohnya yaitu daun pepaya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah bentuk tulang daun sejajar. Nah, ini seperti ini, sejajar itu lurus ya sama. Nah, ini contohnya pada daun padi, daun tebu, daun jagung, dan daun pandan. Nah, bagian berikutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga tersusun oleh tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, ini Ustazah berikan gambar
di mana bagian-bagian dari kepala sari, kepala putih, kemudian kelopak, mahkota. Nah, ini ya. Nanti materi ini tentang bagian-bagian atau tersusunnya dari bunga nanti bisa kalian dapatkan di pelajaran berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Di bagian berikutnya dari tumbuhan yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Tentu enak. Nah, kemudian di bagian tumbuhan berikutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil. Contohnya pada padi, buah pisang, dan buah kelapa. Nah, kalau biji berkeping dua disebut dikotil. Contohnya pada buah tomat, buah jambu biji, dan tanaman cabai. Nah, oke, di pembelajaran keempat Ustazah akan melanjutkan. Di sini Ustazah menunjukkan sebuah gambar apa yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita. Nah, Ustazah menunjukkan sebuah gambar anak perempuan yang sedang menyiram tanaman. Kenapa sih tanaman itu perlu disiram? Nah, kenapa kok nggak dibiarkan aja? Yang harus kita lakukan terhadap tanaman dari gambar di slide sebelumnya perlu kita tiru atau kita contoh karena merupakan tindakan yang baik atau terpuji. Kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan cara dipupuk dan disiram. Hak yang dapat kita terima adalah kita mendapatkan udara yang segar dan pemandangan yang indah. Coba, apa yang terjadi jikalau kita seperti ini? Bagaimana menurut kalian? Nah, dari gambar yang tadi, kita tidak perlu mencontoh atau meniru perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut adalah merusak tanaman. Contoh perbuatan yang bisa merusak tanaman itu adalah menebang pohon sembarangan, kemudian mencabut tanaman dan membakar pohon. Itu adalah contoh perbuatan yang dapat merusak tanaman. Nah, alhamdulillah ternyata selesai sudah deh penjelasan dari Ustazah. Nah, anak-anak terima kasih sudah mendengarkan, memperhatikan dari penjelasan yang sudah Ustazah paparkan. Mudah-mudahan dari sedikit yang bisa Ustazah berikan bisa bermanfaat banyak buat kalian. Oke, anak-anak? Baik. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa yang pertama, don't forget to pray on time. Kedua, don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard at home. Don't forget to obey your parents and be careful. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.